Assalamualaikum Puan dan Tuan. Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan Tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudara, terutama para mahasiswa? Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan terusan dari pembicaraan kita tentang tipologi penelitian hukum. Sebagaimana kita ketahui, ada dua macam tipologi penelitian hukum yang bisa kita bagi secara diametral, yaitu ada penelitian hukum yang doktrinal dan juga ada penelitian hukum yang non-doktrinal. Nah, dalam khasanah ilmu pengetahuan, terutama metodologi penelitian hukum, di tingkat dunia, kita memang mengenal dua hal itu, tetapi variasinya memang bermacam-macam. Ya. Nanti akan kita coba bahas, terutama yang saya kaitkan dengan pendapat dari Terry Hutchinson, ya, almarhum, sudah meninggal di usia 64 tahun pada tahun 2014. Saya akan coba untuk share screen, ya. Memang bahasa yang dipakai pada slide-slide-nya adalah dalam bahasa Inggris, tapi saya akan mencoba untuk memahamkan pada para mahasiswa semua, dan tapi yakin saudara lebih paham daripada saya. Ya, semampu saya untuk menerjemahkan atau mengartikan tulisan-tulisan dalam bahasa Inggris tadi saya terjemahkan ke Indonesia. Baik, saudara sekalian, kalau di ranah internasional, ya, di ranah internasional, memang tadi saya sebutkan secara diametral bisa kita katakan ada dua macam penelitian hukum, yaitu penelitian hukum yang doctrinal legal research dan juga non-doctrinal legal research. Nah, di Indonesia atau yang pernah saya berikan kepada saudara-saudara pada kuliah yang lampau, ini juga kita membagi ada dua model atau dua tipe penelitian hukum yang kita sebut dengan doktrinal dogmatik dan juga non-doktrinal atau empiris, atau saya katakan termasuk yang non-empiris. Nah, yang doktrinal dogmatik dan juga non-doktrinal empiris atau non-empiris ini kita dasarkan pada konsep hukum yang kita pilih. Ya, saya sudah menyampaikan pada saudara bahwa ada 5 macam konsep hukum dan itu apa? Berimplikasi pada metode yang akan dipilih. Di doktrinal research kita temukan ada dua kelompok besar di sini. Ada hukum itu ditemukan dari natural law dan juga positive law, kemudian hukum itu diciptakan menjadi judge-made law. Nah, kemudian yang non-doktrinal empiris atau non-empiris ada dua, yaitu teori-teori diuji, nanti ada teori-teori makro dan teori-teori dibangun. Kita temukan di situ ada teori-teori mikro. Untuk doktrinal research yang tadi didasarkan pada hukum ditemukan dan hukum diciptakan itu ada 3 macam penelitian hukum, yaitu penelitian hukum dalam rangka natural law, kemudian yang natural law berarti lebih ke filsafati di sini, kemudian yang positive law itu lebih ke normatif legistis, sedangkan yang ketiga yaitu judge-made law, di sini normatif, ya, tapi normatifnya adalah terkait dengan putusan pengadilan. Nah, kemudian untuk yang non-doktrinal, yang disebut dengan teori-teori makro ini berarti teori struktural fungsional. Contohnya teori Talcott-Parsons, bergejalnya hukum, kemudian ada teori konflik, ya, dan seterusnya itu masuk di teori-teori struktural fungsional. Nah, ini nanti arahnya biasanya, ya, kalau mau konsisten berarti di sini adalah penelitian hukum yang kuantitatif. Sedangkan yang teori-teori mikro berarti apa? Kita menggunakan teori-teori mengenai perilaku atau bahkan apa yang ada di balik perilaku di situ. Kalau ini perilaku yang tampak,
di sini makna dari perilaku atau makna simbolik dari perilaku. Ada teori interaksionalis simbolik misalnya, kita bisa pakai di sini, dan kalau kita mau konsekuen di sini, berarti Anda nanti melakukan penelitian hukum yang kualitatif. Nah, jadi secara umum, tadi kita bisa sampaikan pada saudara, ini ada 5 macam metode penelitian yang diakibatkan karena 5 macam konsep penelitian, konsep hukum yang kita pakai. Kemudian menurut Terry Hutchinson, ya, persoalan tipologi penelitian hukum itu ada beberapa terminologi. Nah, ini ada yang pertama disebut dengan doctrinal research, berarti sama ya, sama dengan yang tadi saya sebutkan. Terutama di sini didasarkan pada persoalan peraturan perundang-undangan ya. Di sini terutama bagaimana kita melakukan analisis terhadap hubungan atau relationship ya between rules, explain areas of difficulty and perhaps predict future development. Jadi memang yang lebih diutamakan dalam penelitian doctrinal research itu adalah bagaimana kita menyediakan peraturan perundang-undangan ya, terutama yang disebut dengan the rules governing, peraturan perundang-undangan dari negara, atau kita sebut dengan peraturan hukum positif ya. Kita coba untuk analisis di situ bagaimana keterhubungannya ya, atau mungkin kita pakai peraturan perundang-undangan itu untuk untuk menganalisis suatu fakta hukum tertentu. Jadi tetap based on rules and logic. Itu untuk doctrinal research. Jadi kalau kita perhatikan ya meliputi bisa 3 hal tadi, dari sisi peraturan perundang-undangan ataupun juga putusan pengadilan. Itu bisa dijadikan sebagai objek studi untuk doctrinal research. Kemudian yang kedua yang disebut dengan reform oriented research. Ya, reform oriented research. Jadi penelitian yang berorientasi pada bagaimana kita melakukan reform ya. Jadi reformasi di bidang hukum. Nah, di sini tentu lebih dikaitkan pada persoalan bagaimana kita melakukan perubahan-perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang kita inginkan ya, untuk melakukan perubahan-perubahan peraturan perundang-undangan. Nah, tentu kalau sudah ke reform oriented research berarti bahan-bahan yang harus disediakan itu juga bahan hukum yang lama atau yang mau di reform itu ya, kemudian disandingkan dengan persoalan-persoalan apakah itu nilai, kemudian juga persoalan norma, atau mungkin juga norma itu bisa dari kita berasal dari hukum misalnya kita ya Indonesia sendiri, atau juga bisa dari luar negeri. Karena bahan untuk melakukan reform dalam hal hukum ini kita kan ada, kalau di Indonesia ada 3 kan. Yang pertama adalah hukum adat, itu bisa. Kemudian yang kedua hukum agama, ya. Kemudian yang ketiga adalah hukum internasional atau hukum modern. Ya, ini bahan-bahan untuk melakukan reform, ya, perubahan-perubahan dalam bidang, terutama untuk melakukan perubahan di bidang hukum. Lebih khusus lagi bagaimana kita melakukan perubahan-perubahan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang ketiga adalah yang disebut dengan theoretical research. Dikatakan di sini research which fosters a more complete understanding of the conceptual basis of legal principles and of the combined effect of a range of rules and procedure that touch on a particular area of activity. Jadi untuk theoretical research atau penelitian yang bersifat teori ya, atau lebih berorientasi untuk bagaimana nanti mengembangkan teori-teori, di sini memang bisa dipahami harus pada pengembangan konsep-konsep, karena Anda tahu bahwa teori itu kan tersusun atas blok-blok konsep. Nah, sedangkan konsep-konsep itu dikembangkan juga berbasis pada
legal principles and of the combined effect of a range of rules and procedure. Nah, ini yang juga harus dipahami oleh para mahasiswa semuanya, bahwa dalam rangka untuk theoretical research ini berarti kita mengembangkan unsur-unsur dari teori, yaitu mengenai aspek konseptual yang kita kembangkan juga berdasarkan pada legal principles dan juga of the combined effect of a range of rules and procedures. Ya, jadi saudara sekalian itu mengenai theoretical research. Nah, kita mengembangkan teori-teori tadi ya berdasarkan pada konsep-konsep yang kita pelajari, dan konsep itu kita kembangkan berdasarkan pada legal principles and of the combined effect of a range of rules and procedure. Kemudian yang keempat nih berarti ya, yaitu yang disebut dengan fundamental research. Memang kita agak kesulitan di sini ya untuk memahami apa yang dimaksud sebenarnya mengenai fundamental research. Nah, kalau kita hubung-hubungkan gitu ya dengan yang tadi kita sebutkan dua jenis atau dua tipologi penelitian secara diametral, menurut saya ini yang fundamental research ini justru lebih cenderung pada yang kita sebut dengan non-doctrinal research. Ya, yang fundamental research itu lebih cenderung pada apa yang kita sebut dengan non-doctrinal legal research. Fundamental research dikatakan sebagai research designed to secure a deeper understanding of law as a social phenomenon, including research on the historical, philosophical, linguistic, economic, social, and political implication of law. Nah, berarti kan selama ini juga kita lebih dekat ke sini ya kalau kita melakukan penelitian yang bersifat non-doktrinal. Ya. Nah, bagaimana tadi yang termasuk yang lainnya tadi, misalnya reform, theoretical research dan juga doctrinal research. Karena menurut saya yang reform dan juga theoretical research itu bisa dikelompokkan menjadi doctrinal research. Nah, jadi kalau dua ini kita kaitkan dengan yang tadi saya sebutkan di depan, ya ini berarti doctrinal research itu ya tadi termasuk di dalamnya theoretical dan juga theoretical dan satunya lagi kok malah lupa ya, reform oriented research itu bisa dikelompokkan ke doktrinal atau dogmatic ya research, sedangkan yang fundamental research tadi kita kelompokkan ke non-doktrinal atau empiris atau non-empiris research. Ya, ini jadi kita supaya ada pemahaman lebih dahulu, karena memang nomenklatur yang dipakai oleh Terry Hutchinson ini ada 4 itu ya. Jadi ada doctrinal research, ada kemudian reform oriented research, theoretical research, dan fundamental research. Jadi kalau Anda nanti ketemu dengan fundamental research, ya Anda jangan bingung, ini kita saja ambil ya, kita dekatkan dengan yang tadi kita sebut dengan non-doctrinal legal research. Nah, apa itu doctrinal legal research? Doctrinal legal research, doktrin itu berarti konsep-konsep hukum dan juga prinsip-prinsip hukum yang banyak hal yang terkait dengan persoalan apakah itu kasus, apakah itu peraturan perundang-undangan ya, atau juga peraturan atau norma-norma yang lain. Jadi doktrin itu berarti isinya ya sebenarnya apa? Prinsip ya. Prinsip-prinsip, norma-norma, juga termasuk di dalamnya ada doktrin-doktrin ya kita sebut itu memang yang akan kita pakai untuk apakah keterhubungan dengan prinsip lain, prinsip satu dengan prinsip lain, atau kita menggunakan prinsip-prinsip ini untuk untuk menganalisis ya suatu fakta hukum tertentu. Tapi
sifatnya adalah dari sisi doktrinal. Jadi kita bisa menempatkan prinsip-prinsip itu sebagai unit yang kita analisis, atau kita menggunakan prinsip-prinsip ini sebagai pisau analisis. Ya demikian dengan teori-teori ya. Teori itu juga bisa kita tempatkan ya dalam penelitian itu sebagai unit analisis. Berarti yang kita analisis apakah kesesuaian dengan fakta-fakta hukum yang kita sedang cari, atau kita pakai teori itu untuk membedah sebuah fakta hukum, bisa perbuatan, bisa peristiwa hukum, atau keadaan hukum. Nah, ini memang apa ya, doctrinal research itu menjadi sangat populer ya, terutama di abad 19 dan 20. Ya, karena apa ya, terutama di abad 19 ini kan bisa kita katakan itu sebagai masa kejayaan legal positivism. Sehingga ya apa ya, kemauan untuk melihat hukum itu hanya sebagai peraturan perundang-undangan atau juga rules atau juga prinsip-prinsip itu sangat kuat. Dan misalnya kita berdasarkan pada pemikiran John Austin ataupun Hans Kelsen, hukum itu tidak lain apa? Tidak lain adalah peraturan atau sistem peraturan yang tersusun secara sistematis dan hierarkial. Itu ya menunjukkan bahwa dominasi apa istilahnya doctrinal research itu sangat kuat, terutama di abad 19. Nah, kalau sudah mulai abad 20 itu seperti yang saya terangkan itu sudah mulai dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran yang sifatnya sosiologis. Misalnya 1912 itu sudah mulai muncul adanya sociological jurisprudence yang dipelopori oleh Roscoe Pound, ya, seorang hakim agung Amerika. Kemudian dikatakan di sini bahwa doctrinal research in simple form. Di situ berarti apa? Itu adalah legal researcher takes, ya, dari peneliti hukum itu takes one or a series of legal proposition as a starting point and focus of the research objective. Nah, tentu apa itu yang tujuan-tujuan hukum harus difokuskan dalam rangka apa ya, kita akan meneliti apa gitu ya, apakah meneliti tentang hubungan ya, relationship antara suatu peraturan hukum dengan peraturan hukum yang lain dalam rangka nanti kalau menurut Rob Roni Hanitio itu apakah kita mau mencari istilahnya harmonisasi hukum ya, apakah itu konsistensi antara peraturan perundang-undang yang di atas dengan yang di bawah ya, ini namanya apa istilahnya harmonisasi hukum secara vertikal ya, atau kita mencari harmonisasi hukum secara horizontal, yaitu antara peraturan perundang-undang yang satu dengan yang lain yang setara. Jadi ada yang ke vertikal, ada yang horizontal. Istilahnya kita sebut namanya sinkronisasi ya, sinkronisasi vertikal berarti kita melihat relationship antara peraturan perundang-undang yang atas dengan yang di bawahnya. Kemudian ada sinkronisasi horizontal, berarti kita melihat apa? Peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya. Dan saudara harus tahu bahwa yang disebut dengan lex specialis derogat lege generali itu bukan antara atas dan bawah, tapi sesama. Jadi sama-sama peraturan perundang-undangan itu setingkat. Misalnya undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi ada di KUHP, sementara kita sudah punya undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, undang-undang tentang tindak pidana pemberantasan korupsi ini dikatakan sebagai lex spesialis dari KUHP. Nah, itu jadi harus setaraf. Nah, itu kita bisa cari itu ya. Yang setaraf atau yang kita cari tadi sinkronisasi vertikal ya. Jadi kita harus tahu tujuannya dulu di sini, kemudian juga bagaimana kita mencari sumber-sumber dari bahan hukum. Ya kalau kita penelitian hukum doktrinal itu kan kita kenal sebagai bahan hukum. Ada bahan hukum primer, ada bahan hukum sekunder, dan ada bahan hukum tersier. Primer itu berarti bahan hukum yang masih mempunyai kekuatan hukum mengikat, ya, peraturan perundang-undang positif. Lalu yang sekunder itu termasuk ada
putusan hakim, ada hasil-hasil penelitian yang sudah dituangkan dalam laporan-laporan penelitian hukum, itu masuk di yang sekunder, atau peraturan-peraturan hukum yang sudah tidak digunakan, maksudnya ya, tidak digunakan itu artinya sudah apakah itu sudah kadaluarsa atau sudah dibatalkan dan seterusnya di situ. Kemudian setelah itu apa ya, kita baca ya, read and analysis the material, kita dibaca dan dianalisis, kemudian memformulasikan sebuah kesimpulan, dan apa setelah itu kita tulis, write up the study results. Ya sebenarnya sesimpel ini saja ya, Anda tidak perlu ke lapangan dan seterusnya, ya, tapi itu pilihan ya, apakah Anda cukup memilih dengan penelitian yang semacam ini, atau Anda mau melakukan penelitian yang harus ke field research ya, atau ke lapangan. Nah kemudian tadi juga sudah saya sampaikan di sini, yang penting bagaimana saudara bisa memahami terhadap bahan-bahan hukum yang tadi Anda akan pakai sebagai pisau analisis atau sebagai bahan yang dianalisis. Tapi prinsipnya saudara ya harus mengerti tentang research sources atau sumber-sumber penelitian. Itu bagaimana saudara harus mengetahui di situ ya. Ini beberapa langkah yang harus Anda lakukan di situ ya, mulai dari assemble facts ya. Anda harus mencoba untuk memahami fakta-fakta hukum tadi apa, apakah itu perbuatan hukum, peristiwa hukum, atau keadaan hukum. Kemudian dari situ Anda lihat ada perbuatan hukum, misalnya apa, tentang pencurian misalnya. Anda ingin mencoba untuk menganalisis tentang hal pencurian. Lalu Anda, apa sebenarnya legal isunya itu apa? Ya, isu hukumnya apa terkait dengan pencurian? Misalnya Anda ingin menemukan tentang bentuk terbaru dari yang namanya pencurian di era yang digital, misalnya. Lalu kemudian Anda melakukan analisis isu itu, ya, with a view to searching for the law. Kemudian juga bagaimana Anda membaca tentang latar belakang, bacaan-bacaan yang melatar belakangnya di situ. Anda bisa ketemu dengan legal dictionaries, legal encyclopedia, kemudian textbook, law reform and policies paper, dan lain sebagainya ya, jurnal, artikel. Ini beberapa bacaan-bacaan yang bisa Anda jadikan background untuk nanti kemudian bisa merumuskan permasalahan dengan baik. Kemudian locate primary material ya, yang tadi saya sebut sebagai bahan hukum primer, terutama ya dihasilkan dari legislasi dan delegated legislation, termasuk juga kasus-kasus hukum yang masih bisa Anda analisis ya, itu sebagai primary material. Baru kemudian apa? Melakukan sintesis dari semua isu-isu tadi ya, in konteks, terutama yang Anda kaitkan dengan konteks kejadian-kejadian yang terkini misalnya, tapi tidak harus Anda ke lapangan, artinya bisa Anda ambil sumber dari data sekunder. Ya, kemudian baru Anda lakukan analisis sampai pada bagaimana Anda membuat sebuah simpulan. Nah, tapi ini kan dalam rangka sebenarnya untuk apa? Sebenarnya dalam rangka untuk Anda membuat problem yang bisa dipertanggungjawabkan atau problem yang baik. Nah, dasarnya tadi ya. Sebenarnya kalau yang sudah saya sampaikan kepada Anda, bagaimana merumuskan problem dengan baik itu kan modelnya ada 3 ya. Bagaimana Anda bisa menemukan yang disebut dengan previous findings ya. Mungkin juga termasuk di sini ada background finding, background reading di sini. Kemudian yang kedua adalah learning experience. Anda belajar dari pengalaman ya. Pengalaman itu bisa dari Anda sendiri atau mungkin ya nanti yang kita sebut dengan di sini ada assemble facts ya. Jadi ada fakta-fakta yang bisa Anda jadikan acuan. Karena adanya pengalaman apakah Anda sendiri atau mungkin juga orang lain itu bisa semakin membuat Anda bisa membuat problem yang itu dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah persoalan apa yang disebut dengan theory and concepts, yaitu penguasaan terhadap teori dan konsep. Anda masih ingat ya, itu di peragaan Kerlinger ya, itu saudara kan saya berikan penjelasan bagaimana saudara bisa merumuskan problem dengan baik. Modalnya 3 tadi.
previous findings, kemudian yang kedua adalah learning experience, dan yang ketiga adalah concept and theories. What is the doctrinal methodology like and unlike? Ya, intinya di sini saudara sekalian, untuk doctrinal methodology itu memang lebih ya kita sebut sebagai bisa Anda awali dengan literatur review. Ya, Anda itu biasanya dipakai ya, ini untuk literatur review itu waktu saudara menyampaikan di awal ya, misalnya di bagian di bagian pendahuluan Anda bisa membuat beberapa review terhadap literatur yang ada, atau kita sebut dengan tinjauan pustaka atau apalah ya namanya itu. Anda bisa mengambil sedikit kemudian dituangkan di situ. Nanti kemudian juga bisa ditambah dengan ini ya, analisis-analisis yang lainnya, apakah itu historical analysis atau content analysis dan discourses analysis. Ini sudah menyangkut mengenai bagaimana Anda melakukan analisis, terutama bagaimana Anda mengembangkan ya hasil-hasil penelitian yang sudah atau bahan-bahan yang sudah Anda kumpulkan tadi. Kemudian bisa dianalisis ya, baik di literatur review maupun nanti di sini Anda pilih salah satu, apakah historical analysis, yang kedua content analysis, atau discourse analysis ya, discourse analysis. Jadi bisa analisis historis, kemudian content analysis, dan juga discourse analysis ya. Jadi content analysis ini berarti reading judgment atau legislation ya, atau juga policy documents as text. Ya, menganalisis isi dari putusan hakim misalnya, kemudian atau juga peraturan perundang-undangan ya, dari yang dihasilkan dari proses legislasi, berarti pembuatan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lah di sini ya. Atau juga dokumen-dokumen kebijakan ya, yang Anda bisa kaji dari sisi analisisnya. Kemudian selain itu saudara sekalian, untuk yang bagaimana saudara bisa memilih, misalnya kenapa Anda harus memilih tentang doctrinal research ini. Ya, secara khusus di sini Anda perlu menentukan sejak awal gitu ya, bagaimana Anda memahami tentang, misalnya Anda memilih bahwa konsep hukum itu sebagai peraturan perundang-undangan. Nah, atau yang tadi saya katakan, apakah Anda juga menginginkan konsep hukum itu sebagai putusan hakim. Nah, dua itu, kalau Anda memilih konsep hukum itu dua itu, apakah itu sebagai peraturan perundang-undangan atau Anda konsep hukumnya putusan hakim atau putusan pengadilan, maka disarankan Anda memilih penelitian yang kita sebut dengan doctrinal research ini. Nah, bagaimana dengan non-doctrinal legal research? Ya, non-doctrinal legal research kita bisa sebut di sini ya, sifatnya itu adalah eksternal ya, empirical research methodologies. Ya, jadi empirical research methodologies from outside studying how law works in society. Ini kalau kita ke non-doctrinal research tadi, atau kita ada yang juga menyebut sebagai empirical research. Tapi juga tidak hanya empirical research, termasuk di sini adalah yang kita sebut dengan non-empirical research. Karena saya katakan yang non-doktrinal itu bisa empirik, bisa non-empirik. Yang empirik berarti kita bicara tentang perilaku yang tampak, perilaku yang dapat tertangkap oleh panca indera, atau realitas yang tertangkap oleh panca indera, itu nanti arahnya ke kuantitatif, sedangkan yang non-empirik itu arahnya nanti yang kualitatif. Nah, jadi yang non-empirik ini kita sebut realitas yang tidak langsung tertangkap oleh panca indera. Ya, terutama mindset, ya, cipta, rasa, dan karsa itu tidak bisa langsung ditangkap oleh panca indera, maka nanti penelitiannya mesti ke kualitatif.
Nah, ini ada satu peragaan yang saya katakan, kalau misalnya Anda yang non-doktrinal itu juga bisa menggunakan pendekatan yang disebut dengan socio-legal research. Nah, dalam hal socio-legal research itu berarti ada dua kegiatan yang Anda lakukan, yaitu socio research dan yang kedua legal research. Nah, yang legal research itu berarti Anda berdasarkan atau dalam hal ini adalah mencari data sekunder. Ya, data sekundernya apa? Di sini ada data sekunder, itu bisa berupa asas-asas di sini ya, kemudian tentang politik hukum dan kebijakan atau juga aturan hukum. Ya, ini Anda bisa mengambil dari sini. Ini sifatnya adalah data sekunder. Nah, ini maka ada terkait dengan filsafat hukum, ada teori hukum dan kebijakan publik, atau di sini adalah statute approach. Kemudian yang socio research berarti Anda apa? Dalam rangka untuk pencarian namanya data primer. Di mana Anda temukan? Ada di lawmaking institution, yaitu lembaga pembuat peraturan perundang-undangan, bisa DPR, Presiden, dan seterusnya. Ada di law sanctioning institution, apa ini? Lembaga yang menerapkan peraturan perundang-undangan. Siapa itu? Bisa polisi, bisa hakim, bisa jaksa, yang tergabung dalam misalnya criminal justice system. Kemudian ada role occupant. Role occupant itu adalah pemegang peran atau orang yang dikenai peraturan perundang-undangan atau kita sebut juga sebagai adresat hukum. Nah, beberapa teori yang terkaitnya ada persoalan hermeneutika, yaitu penafsiran hukum tetapi penafsiran yang sifatnya kontekstual ya, bukan penafsiran yang tekstual. Ya, kalau penafsiran tekstual ini misalnya apa itu? Paul Salton, nah itu penafsiran yang tekstual. Ini hermeneutik ya, hermeneutik ini penafsiran yang kontekstual. Terutama apalagi hal ini yang juga terkait dengan sosiologi hukum dan juga fenomenologi. Nah, socio riset ini, saudara sekalian, itu Anda cara nanti mendapatkan data primer adalah melalui observasi, kemudian juga wawancara, juga bisa melakukan namanya focus group discussion. Sedangkan yang legal research, mengulangi apa yang tadi saya sampaikan, itu Anda lakukan di library atau di perpustakaan. Maka disebut dengan library research dan juga apa? Legal document. Nah, ini nanti yang tadi kita kaitkan dengan cara analisisnya, ada historical analysis, ada juga analisis konten ya isi, dan ada diskursus ya diskursus analisis. Nah, itu jadi saudara sekalian yang untuk socio-legal research itu memang termasuknya saya menempatkannya ini sebagai salah satu pendekatan yang penelitian hukum yang non-doktrinal. Ya. Nah, maka tadi saya katakan untuk yang non-doktrinal itu bisa dua macam ya, apakah kualitatif atau kuantitatif. Ya memang semuanya tergantung dari Anda ya peneliti. Apakah Anda mau melakukan penelitian yang sosiologis dengan kuan atau kual? Tentu tadi, apakah yang Anda cari? Kalau misalnya Anda cari cukup apa yang tampak, Anda hitung dengan statistik dan seterusnya, Anda pakai kuantitatif. Tapi kalau yang Anda cari bukan hanya sekedar yang tampak, tapi melainkan dibalik perilaku, maka mau atau tidak mau Anda harus melakukan penelitian yang kuantitatif. Apakah mungkin dua-duanya bisa? Bisa, kuantitatif dan kualitatif bisa Anda lakukan. Sebagaimana di tulis oleh Julia Brennan, yaitu memadu penelitian kuan dan kual. Atau Anda juga bisa baca bukunya Abbas Tasawwuri dan Charles Tedley yang judulnya Handbook of Mixed Method. Nah, itu bisa penggabungan antara kuantitatif dan kualitatif research. Ya, kuantitatif di sini berarti tadi saya katakan ini persoalan bagaimana mengukur ya, ini lebih berorientasi pada angka, sedangkan kualitatif itu lebih berorientasi pada narasi-narasi. Ya, intinya di situ. Nah, kemudian bagaimana? Ini ada perbedaan antara kuantitatif dan kualitatif. Dilihat dari asumsinya, tujuannya, dan juga pendekatannya. Ini masing-masing punya karakteristik yang berbeda-beda sama sekali, saudara sekalian. Dan intinya kalau kuantitatif Anda akan melakukan generalisasi, tapi kalau yang kualitatif ini lebih kepada studi kasus. Ya, Anda bisa membedakan keduanya ini ya. Ya memang mungkin perlu
pemahaman yang lebih konkret lagi. Anda mau melakukan penelitian kuantitatif berarti lebih ke computerized statistik begitu ya. Tapi kalau yang kualitatif ini Anda memang berusaha untuk menggali apa yang ada di balik perilaku tadi ya, dengan menggunakan teknik ya pengumpulan data. Tadi ada observasi dan juga ada ada melalui wawancara ya, in-depth interview atau juga melalui focus group discussion. Kalau yang kuantitatif cukup Anda melakukan survei ya dengan menggunakan angket atau mungkin juga menggunakan kuesioner. Ini juga kapan saudara melakukan penelitian yang kuant atau kual, ini ada perbedaan. Misalnya salah satunya Anda melakukan penelitian kuantitatif bila masalah yang merupakan titik tolak, permasalahannya sudah jelas. Nah, ini beda dengan yang kualitatif bila masalah penelitian masih belum jelas. Jadi kalau bisa kita bayangkan itu, Anda melakukan penelitian kuantitatif harus jelas ya. Misalnya tentang jumlah populasi berapa, harus jelas. Kemudian karena perhitungan untuk menentukan sampel Anda berdasarkan populasi, nggak bisa ngarang. Nggak bisa maksudnya menentukan sendiri tanpa tahu jumlah populasi, menentukan sampel, nggak bisa. Anda harus tahu populasinya 1000 saja. Harus tahu persis. Lalu yang sampelnya berapa? Minimal 10%, paling nggak 100. Nah, sedangkan kualitatif ini kan lebih studi kasus. Jadi kita memang tidak mengutamakan jumlah di situ, tapi kasus-kasus yang ada itu kira-kira yang mau Anda teliti apa. Nah, ini ada perbedaan yang lain. Misalnya untuk kuantitatif jelas untuk menguji hipotesis, sedangkan kualitatif untuk memahami perasaan orang atau untuk memahami apa yang ada di balik perilaku orang. Ya, jadi yang kuantitatif ini memang ini lebih untuk generalisasi, sedangkan kualitatif untuk memahami kasus. Dan adanya apa? Bukan generalisasi, tapi kecenderungan. Mungkin Anda akan melihat, kuantitatif lebih objektif. Iya, bisa jadi karena alat ukurnya kan jelas ya, kesahihan instrumennya ya, apakah angket atau kuesioner itu sudah teruji sejak awal. Nah, kalau kualitatif lebih subjektif, betul. Tapi subjektivitas di kualitatif ini nanti akan dikurangi dengan namanya validasi data. Melalui apa? Namanya triangulasi. Nah, jadi itu gambaran singkat ya, saudara sekalian, apa yang saya sampaikan tentang tipologi penelitian untuk memperjelas dua hal yang secara diametral kita pisahkan itu antara doctrinal research dan non-doctrinal research. Ya, saya kira demikian ya yang perlu saya sampaikan kepada saudara. Semoga yang cukup panjang lebar ini saya berikan kepada saudara bisa memahamkan atau lebih memahamkan pada Anda untuk menjatuhkan pilihan apakah Anda mau melakukan penelitian yang doctrinal legal research atau yang non-doctrinal legal research. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.